Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida dan teman saya Putri Wede dari kelompok 6 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Al-Adah Al-Muhakamah. Langsung ke pengertian dan pemahamannya. Al-Adah Al-Muhakamah secara bahasa diambil dari kata Al-Aud atau Al-Mu'awadah yang berarti berulang. Syekh Ahmad Al-Jarqa menyebutkan definisi Al-Adah atau adat adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh tabiat atau perangai yang sehat. Al-adah didefinisikan juga sebagai suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulanginya terus-menerus. Para ulama memberikan pengertian al-adah atau adat ini tadi dengan sama dengan al-urf karena situasinya yang sama walaupun dengan ungkapan yang berbeda. Al-urf didefinisikan dengan apa yang diketahui manusia dan mengulanginya dalam ucapan dan perbuatan sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Al-urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan dikerjakan mereka dari perbuatan dan perkataan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula al-adah dan dalam bahasa ilmu syara tidak ada perbedaan antara keduanya. Dasar hukumnya, yang pertama ada Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyampih atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan pensyaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya di surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dasar hukum yang kedua yaitu dalam hadis, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Hadis riwayat Ahmad Bazar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wede, salah satu anggota dari kelompok 6, akan melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh saudari Wahidah, anggota kelompok saya yang lain. Yang akan saya bahas adalah cabang kaidah al-adah al-muhakamah. Pertama, sesuatu yang telah dikenal dengan uruf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Kedua, sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Ketiga, yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nas. Selanjutnya, contoh al-adah al-muhakamah. Contoh pertama, berdasarkan cabangnya, apabila orang melakukan gotong royong untuk membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong tersebut tidak dibayar. Jadi, tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah. Datang ke suatu rumah yang sedang dibangun lalu dia bekerja di situ. Tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila bekerja, dia mendapat bayaran. Kasus kedua, kasus menjual buah di pohon. Menurut kias, hukumnya tidak boleh dan tidak sah, karena jumlahnya tidak jelas atau majhul. Tetapi, karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di tengah masyarakat, maka ulama membolehkannya. Selanjutnya, contoh berdasarkan cabang kedua, transaksi jual beli batu bata. Bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli, biasanya biaya angkutan sudah termasuk ke dalam harga jual beli batu bata.
Contoh kedua, antara pedagang dan pembeli. Seperti biaya pengiriman barang, misalnya mebel. Ongkos pengiriman tidak disebutkan, tetapi hukumnya ada dan menjadi tanggung jawab penjual. Yang ketiga, antara pedagang sesama pedagang. Seperti pada saat salah satu pedagang kehabisan barang, namun pada saat itu ada pembeli yang ingin membelinya, maka pedagang tersebut bisa membelinya kepada pedagang yang lain. Berdasarkan contoh cabang ketiga, seperti memelihara sapi orang lain. Dalam hukum perhitungan upahnya ialah anak sapi pertama menjadi pemilik pemelihara sapi, dan sapi yang kedua atau anak sapi yang kedua menjadi untuk yang punya, dan begitulah selanjutnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.